dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan dialog interaktif. Hai Bali Ken Ken, untuk kesempatan hari ini kita akan sharing seputar topiknya peran Rapi dalam menyukseskan Pemilu 2024 bersama narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama Bapak Nyoman Artejaya, ini selaku Ketua 1 Rapi Wilayah 09 Buleleng. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi, salam 5155, Rapi Jaya, Rapi ada, Rapi bisa, yes. Saya jawabnya apa? Yes gitu ya? Yeah. Oke. Ya, Bapak Nyoman Artejaya didampingi oleh partner saya, senior saya juga, suhu saya juga ya. Pokoknya semua-semuanya ya, ini susah saya menyebutkan begitu ya. Beliau memang sebelumnya pernah berapa tahun pengabdiannya, 58 tahun ya? 60. 38. Oh, 38 tahun di RRI Singaraja. Oke, dan sudah purna sekarang ya. Kalau kita dengar suaranya memang khas sekali pendengar. Mungkin pendengar dulunya ya sering berinteraksi dengan beliaunya ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Inyoman Pasak Sugiatnya Neso. Selamat pagi. Pagi Mbak Ayu dan Ya. pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali salam 5155 untuk teman-teman anggota Rapi di Buleleng atau dimanapun berada yang tengah memantau Pro 1 RRI Singaraja. Iya, masih boleh saya manggil Bung ya? Boleh lah. Oh, boleh lah. Lebih dekat. Oke. Ini sepertinya kita mengenang memori dulu ya. Nah, kalau iya. saya memanggilnya Bung gitu ya. Biar tambah dekat aja. Biar tambah dekat, asik ya. Sebab kalau panggilan itu diubah kayaknya ada jarak gitu ya. Bener-bener sehat ya Bung Pasak ya. Sehat. Wah. Astungkare. Tetap semangat mendampingi Pak Ketua ya. Betul. Ini udah kemana saja Bung Pasak selama menjadi pengurus Rapi? Tidak kemana-mana. Tidak sih kemana-mana, sebenarnya. oke. Ya, cuman di rumah sambil menjalankan roda organisasi sambil juga ya ngempu lah. Sudah naik pangkat ternyata jadi Sri Empu gitu ya. Ya, sekarang menjabat selaku Ketua Lokal 05 Buleleng ya, Bung Iya, Pasak ya. dari mendahului dari apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ketua, kalau Kabupaten Buleleng kita nomenklaturnya wilayah Buleleng. Tetapi kalau masing-masing kecamatan itu lokal, sehingga ada 9 ketua lokal di Buleleng, 1 ketua wilayah seperti itu. Gitu, iya. Tapi kalau andai kata dari provinsi meluangkan waktunya lebih bagus lagi ya, Iya, Bung Pasak ya. itu daerah jadinya, ketua daerah, ketua wilayah, ketua lokal. Jenjangnya seperti itu, strukturnya seperti Iya, itu. Oke, baik. Mungkin sebelum ke topik, bagaimana sekarang perkembangan Rapi di Buleleng? Ya, Astungkare hingga saat ini jumlah anggota Rapi sudah semakin banyak dan pendataan masih tetap kita lakukan karena teman-teman yang baru masuk kan belum memiliki data yang katakanlah menyangkut dirinya di di daftar keanggotaan yang lainnya, baik di tingkat kabupaten, wilayah ataupun di daerah di tingkat provinsi seperti itu. Pendataan masih terus kita lakukan. Oh, pendataan masih terus dilakukan ya. Untuk keaktifannya mungkin dari organisasi Rapi bagaimana, Bung Pasak? Teman-teman anggota Rapi tetap siaga 24 jam. Artinya ketika kita memerlukan informasi apapun itu, sepanjang yang perlu kita perlu tahu, kita telusuri, kita tinggal call saja mereka, kita tinggal panggil di frekuensi. Nah, Astungkare apapun yang terjadi di daerah-daerah yang barangkali tidak terjangkau oleh liputan seperti itu. Nah, kami anggota Rapi tetap siaga menyampaikan informasi yang ada, karena medianya juga sudah berkembang ke media WA seperti itu, WhatsApp. Jadi selain di frekuensi, kita juga menyampaikan informasi itu berupa gambar terutama, karena seperti RRI kan biasa seperti itu, selain informasi redaksi kalimat seperti itu, laporan langsung, kita juga menyertakan gambar. Kita juga berupaya ke arah itu. Oke, iya, tentu saja tetap bersinergi dengan pemerintah ya, Bung Pasak ya.
dalam ini kan kita dengan Kesbangpol kita sudah menjalin kerjasama tetap seperti itu. Nanti apapun kejadian yang terjadi, mudah-mudahan tidak, kita akan tetap jalan bersama Kesbangpol Linmas Buleleng. Oke, iya. Dan sampai saat ini yang namanya Rapi tetap mengawal ya nanti di pemilu mendatang tahun 2024. Betul. Kita akan mengawal jalannya pemilu presiden tahun 2024 nanti, dan kita juga akan memberikan bekal kepada teman-teman anggota semua. Nah, mudah-mudahan saja nanti pada akhir tahun ini, bulan Desember, kita masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk bisa berkumpul bersama, untuk bisa menyatukan visi misi kita, mekanisme kerja kita seperti apa saat pemilu nanti, sehingga laporan antara si A, si B, si C dan lain sebagainya yang ada di ujung barat, di ujung timur bisa sama, sehingga teman-teman yang ada di sekretariat bisa menghimpun data dengan valid seperti itu. Oke, iya, memang suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dan penyelenggara pemilu saja ya. Ini diharapkan peran Rapi juga bisa ikut menyukseskan di pemilu 2024 mendatang. Saya ke Pak Arte Jaya, Bapak. Bisa disambung Bapak ya. Tadi Bung Paso sudah mengatakan menyusun berbagai program dan mekanismenya. Itu seperti apa nanti peran Rapi dalam menyukseskan pemilu 2024? Ya, kita kan saat ini kan Rapi itu adalah antar penduduk Indonesia kan, begitu. Nah, itu di sana kita poin utamanya adalah melaksanakan bantuan komunikasi. Nah, itu sudah ada hal-hal yang tertuang di AD/ART bahwa kita hanya melaksanakan bantuan daripada komunikasi itu sendiri. Kita artinya tidak terlibat dalam hal-hal fisik, tetapi kita melalui media. Itu yang poin-poin terpenting yang perlu kita garis bawahi. Nah, di sini pun kita mempunyai peran penting. Bagaimana kita bisa menyukseskan nanti pemilu ke depannya. Nah, dalam hal ini kita dari daerah pun sudah mendapatkan informasi, kemudian mendapatkan hal-hal yang bisa kita laksanakan, seperti dalam hal ini karena kita di frekuensi atau di bantuan komunikasi, penggunaan frekuensi itu harus sesuai dengan AD/ART seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian tidak memberikan info-info masalah politik di frekuensi itu sendiri, karena kita ini kan sifatnya memberikan bantuan komunikasi yang tidak terlepas dari hukum maupun dengan politik. Apalagi kalau anggota-anggota kami sudah menggunakan atribut Rapi, jangan sekali-sekali, itu sudah kita tekankan, jangan sekali-sekali terlibat di dalam politik praktis itu sendiri. Nah, artinya kalau mereka sudah menggunakan atribut Rapi, mereka netral semua. Yang bisa diberikan informasi adalah informasi yang sifatnya umum, bisa dipertanggungjawabkan, baik dengan data foto, kemudian menyebutkan nama call sign itu sendiri, sehingga karena mereka itu semua tercatat sebagai anggota yang sudah sah dan legal seperti itu. Nah, adapun kenapa kami di Rapi itu bisa menyatakan kami akan berperan aktif, karena seperti tadi yang telah disebutkan oleh Pak Pasek yang selaku ketua lokal Buleleng, kita mempunyai anggota saat ini di seluruh Buleleng yang sudah aktif dan sudah mempunyai izin legal itu sebanyak 425. 425? Ya, 425 itu tersebar di seluruh 9 kecamatan sampai ke pelosok desa. Nah, dengan kekuatan itulah kami di Rapi bisa memberikan informasi terupdate. Nah, apalagi nantinya kemungkinan besar, mudah-mudahan itu terlaksana, ada kerjasama yang nantinya kita sudah bicarakan, mudah-mudahan nanti MOU cepat keluar antara RRI dengan Rapi, sehingga memberikan informasi terupdate, baik itu dari segi jumlah suara nanti di pemilihan, ataupun hal-hal kejadian atau aktivitas yang berkenaan dengan pemilu, baik legislatif, DPD, presiden dan sebagainya. Itu info-info itu memang benar-benar
yang terupdate, terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu sementara, nanti kita sambung lagi. Oke, Terima kasih. ya. Berarti dari Rapi sendiri sudah intens ya, Pak, ya, memberikan ataupun mendapatkan semacam edukasi mengenai kepemiluan di tahun 2024 mendatang, Bapak. Nah, untuk saat ini kita baru memberikan dasar-dasarnya saja kepada anggota. Mungkin nanti di bulan Desember ini kita rencana akan mengadakan pertemuan di tingkat wilayah. Tingkat wilayah itu untuk kita mengundang semua ketua lokal untuk bisa membahas bagaimana kinerja kita, bagaimana kita bisa mendukung program-program pemerintah terutama dalam kancah pemilu ini. Oke, ya. Mungkin Bung Pasek ya punya semacam referensi berdasarkan pemilu 5 tahun lalu begitu ya. Ini bisa dijadikan patokan untuk lebih mengedukasi kepada seluruh anggota Rapi ya. Jumlahnya 400-an juga ya Bung Pasek. Ini banyak sekali. Ya. Oke, ini seperti apa cara mengkoordinir? Iya. Ya, di samping kita berkomunikasi lewat frekuensi resmi yang kita miliki. Kalau Buleleng kan 206 sebenarnya Pak Man ya, sebenarnya, tapi karena sudah dipakai oleh 3 kabupaten, nanti untuk lokal Kabupaten Buleleng wilayah kita akan mencoba mengajukan izin kembali ke meteorologi ya Pak. Meteorologi mudah-mudahan mendapat izin sehingga kita bisa bangun sebuah radio pancar ulang. Kalau RRI radio relay, pemancar relay RRI sama dengan RPU Rapi gitu. Oh iya iya. Ya, nanti akan kita coba dirikan itu sepanjang pelaksanaan pemilu sehingga semua lokal di Kabupaten Buleleng bisa terjangkau dan teman-teman menyampaikan informasi itu bisa lebih leluasa tanpa terkendala oleh frekuensi atau kondisi lokal yang kemungkinan kalau selama ini tersambung secara direct, secara langsung direct gitu tanpa RPU bisa berjalan sehingga informasi yang disampaikan tidak perlu estafet lagi, tetapi cukup dengan sekali pancar teman-teman sudah bisa menyampaikan informasinya ke sekretariat dan nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua 1 tadi Pak Manarte, kita masih menunggu kerjasama ditandatangani lah oleh RRI iya. seperti tahun-tahun lalu karena itu penting sebagai dasar kita kerjasama. Tetapi kalaupun itu belum tertandatangani nanti Rapi siap saja siap saja bisa membantu RRI sehingga nanti perlu secara lisan saja dulu pengurus wilayah misalnya dipanggil oleh pihak pimpinan RRI untuk kemudian menyampaikan kerjasama bahwasanya dari wilayah yang begitu luas dari ujung barat hingga ke ujung timur kita kan tahu tidak semua terjangkau, tetapi Rapi bisa menjangkau itu sehingga kalaupun misalnya terjadi sesuatu di TPS manapun, nah Rapi bisa menyampaikan yang pertama ke RRI seperti itu. Nah sehingga kami pun menyiapkan tenaga yang bersangkutan untuk bisa melaporkan secara langsung layaknya reporter RRI gitu. Nanti akan kami rekomendasikan, oh ini yang perlu dihubungi, ada peristiwa seperti ini di TPS ini, seperti itu. Kami siap standby 1 di RRI dan teman-teman lain menyebar seperti itu. Sehingga ketika media lain belum bisa menyentuh informasi yang terjadi, kita sudah terlebih dahulu karena kita ada di titik manapun seperti itu. Wah, terima kasih sudah selalu menjadi mitranya RRI nih. Sama-sama. Mitra kerjasama gitu ya. Penting soalnya. Penting ya. Kita selalu mengabdi kepada masyarakat, menyampaikan informasi tanpa pamrih, karena memang layak diketahui dan masyarakat memang pantas tahu seperti itu. Kita tidak akan menyembunyikan informasi. Istilahnya
demit dengan informasi enggak gitu. Oke. Janganlah sampai pelit sama informasi Itu ya, dia. karena masyarakat juga butuh informasi begitu ya. Dan ini memang jadi tugas Rapi ya, Bung Pasek. Betul Ya? betul karena memang namanya radio komunikasi ya, tanpa diminta pun sebenarnya kita wajib menyampaikan hal-hal yang terjadi di lingkungan kita sehingga masyarakat tahu. Dan kalau misalnya saya ambil contoh kejadian mobil terjungkal misalnya karena tidak tahu medan, kemudian ada jembatan putus, ada bencana laka lantas seperti itu, kita akan menyampaikannya yang pertama sehingga masyarakat tahu dan perjalanan mereka pun tiap hari atau tiap saat bisa lancar gitu tanpa harus membuang waktu percuma seperti Oke, ini komunikasi awal seperti apa, pemberitahuan awal informasinya kepada masyarakat kira-kira Bung Pas? Apakah langsung share ke medsos atau memang langsung saling hubungi satu sama lain kontak personnya? Nah itu gimana? dia. Biasanya kita menghubungi antara satu personal dengan yang lainnya. Tetapi kalau saya tetap standby di frekuensi kerja kita, namanya frekuensi kerja. Sama dengan yang saya sampaikan tadi, kalau RRI 97,9 gitu, kita punya frekuensi di Buleleng atau sementara ini dipakai di 3 wilayah, di frekuensi 206 atau di 142060 MHz gitu. Kita RPU yang berkedudukan di penulisan, itu kita sementara pakai di 3 kabupaten. Tetapi nanti kami punya usulan kepada ketua wilayah di 3 kabupaten ini ketika pemilu berlangsung nanti, ketika ada sesuatu yang urgent, kita meminta waktu untuk menggunakannya di Buleleng seperti itu. Kalaupun misalnya di kabupaten lain ada, kita gantian lah secara secara musyawarah bahwasannya di Kabupaten Buleleng masih ada peristiwa seperti ini, izin dulu kami memakai. Begitu juga nanti Bangli dan Gianyar, karena RPU Sulu Romeo Delta 3 ini dipakai oleh 3 kabupaten, Buleleng, Bangli, Gianyar gitu. Oke, ya ini luar biasa sebenarnya jalinan komunikasinya begitu ya. Tidak hanya lingkup Sangat Buleleng, luas. sangat luas gitu ya Bung Pasek ya. Oke, yang pastinya selalu siap ya Bung untuk berperan aktif, membantu. Iya. Kalau saya di rumah pesawatnya hidup 24 jam gitu. Dipakai nggak dipakai hidup gitu. Karena kalau saya nggak di 206 pasti di 314 seperti itu. Kita monitor teman-teman memakai frekuensi gitu. Nah kalau ada panggilan karena sesuatu baru kita ingat, kalau enggak udah kita biarin aja monitor gitu. Oh gitu, iya. Nanti kira-kira sistemnya seperti apa ya Bung Pasek ya, ketika ini masing-masing pengurus Rapi nih sudah ditempatkan di masing-masing TPS, ketika menemukan sesuatu satu sama lain antara masyarakat dan pengurus Rapi berkomunikasi, itu seperti apa nanti sistemnya? Ketika nanti teman-teman di lapangan menemukan kasus, katakanlah dalam tanda kutip kasus gitu, teman-teman langsung bisa kontak dulu ke RPU seperti yang saya sampaikan tadi, minta jalur di 206 bahwasannya ada hal urgent yang perlu disampaikan, sehingga begitu kita menyampaikan dengan kode break, kita berharap teman-teman sepi semua. Biasanya frekuensi 206 paling ramai kami pakai 3 kabupaten, bahkan di luar kabupaten yang saya sebutkan tadi gitu, misalnya Badung, Denpasar, Klungkung juga sering pakai gitu, karena memang tempatnya yang strategis dan menjangkau banyak kabupaten seperti itu. Jadi kita minta break, kita minta diutamakan karena ada sesuatu yang penting seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah berdering ya Bung Pasek silakan, ya. langsung saja. Iya, langsung saja kita terima atensi pendengar. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Ramadan yang ada di Sorong. Iya, dan selamat pagi juga serta Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak narasumber, salam sejahtera. Semoga selalu sehat Pak ya. Amin. Amin. Ya. Jadi gini, ini tadi barusan saya dengar tentang informasi ini tentang aspirasi tentang pemilu ya Pak ya. Ya. Jadi ini kan pemilu ini kan terutama capres dan juga di pileg itu kan ada DPR RI, itu kan pemilihan untuk nasional, nasib bangsa nanti. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerakan Gerindra lah ya, Prabowo Subianto, yang pernah menganjurkan masyarakat menerima sembako atau uang yang dibagi-bagikan saat kampanye oleh parpol ataupun calon peserta pilkada. Menurutnya
sembako dan uang itu sebenarnya berasal dari duit rakyat. Dalam video berjudul Prabowo Subianto umumkan gerakan donasi. Nah, yang diunggah di akun Facebooknya pada Kamis 21 Juni itu yang lalu, Prabowo kan menyatakan Gerindra tak punya kemampuan untuk menyogok pemilih. Dia juga mempertanyakan dari mana asal money politik yang marak di konsultan politik. Namun ia dengan gamblang juga Prabowo menganjurkan masyarakat menerimanya. Karena itu saya sampaikan menurut Prabowo begitu. Rakyat Indonesia dibagi-bagi sembako dan uang, terima saja karena itu hak rakyat. Tapi pada saat menentukan pilihan di depan tempat atau TPS-nya itu kan hak rakyat secara luber dan jurdil. Nah, saya ingin tanyakan atau ingin mendengarkan pencerahan ataupun statement daripada para narasumber. Itu bagaimana? Karena terkait undang-undang KPU, apakah misalnya gini, orang menerima lalu dilaporkan ke Bawaslu, atau bagaimana? Menerima tapi jangan memilih. Memilih itu kan rahasia di dalam TPS. Jadi kalau ada yang terima kemudian terkait dengan undang-undang dilaporkan, atau bagaimana? Nanti masyarakat beralasan kan pernyataan Pak Prabowo pernah begitu. Masih belum paham ya masyarakat ya. Mohon pemaparannya Pak supaya masyarakat tahu bisa menerima atau tidak, karena ini harus tegak lurus ada undang-undang dan juga pernyataan beliau begitu. Mohon pencerahan karena ini kan kita butuh informasi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk Mas Ramadan yang ada di Sorong atas sharing informasinya. Ini masing-masing pendengar ataupun masyarakat luas punya persepsi yang berbeda begitu ya, Bung Pasek ya. Nanti Bung Pasek bisa menanggapi dari sisi rapi ya. Diterima dulu ya atensi pendengar di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi Chandra. Pagi. John Marlon. Waduh. John Marlon. John Marlon. Ini kontak-kontaknya ya. Dilihat dulu 14 Alpha Delta Vector. Alpha Delta Victor. Ya, tolong dicatat. Siap. 14 Alpha Delta Victor. Ya, siap Nang Beod. Ganteng dengan dekat nih, dia bukan tiang kaki. Ada rasa kangen ya. Ingat saya tinggal di Kresna. Ya, Kresna saya ada di Masang. Terus Pemaron. Iya. Sekarang di mana Nang Beod? Saya di Mayong. Oh, pulang kampung ya? Di pulang kampung. Nggih, salam. Nggih. Nggih, silakan apa yang perlu disampaikan. Begini ya, tolong dibantu teman-teman ya. Ada frekuensi ya terlalu berbenturan nih. Ya entah di mana itu campurnya siapa yang saya tidak tahu tuh. Kalau saya nyetel radio ya sama main di radio RRI dan Pasar kan diserempet oleh ini yaitu 99,5. Tolong dicatat dong Pas. Oh ini masalah frekuensi RRI, FM RRI. RRI. Ini biar Mbak Ayu yang menyampaikan. Kalau frekuensi rapi, saya wajib menyampaikan. Oke, nanti kami informasikan ke bagian teknisinya ya, Pak Nang Biat ya, sabar ya. Tudungan ya Pas ya. Oke. Dewa Hakiban ya. Coba akan di wawata berita di bahasa Singaraja nih. Oke. Ya lain sekengken ya. Baik. Ya. Nanti kami sampaikan ke tim teknisinya ya Pak ya. Tolong dari ya dengan ini juga dengan apa radio. Mohon maaf nih radio rapi apa yang di orang mohon maaf ya. Kita tahu. Main di 99,5 nih. Ya, itu aja informasinya. Selamat kerja, semoga sukses dalam pesta demokrasi ini. Tetap jaga netralitas. Terima kasih. Iya, terima kasih Nang Biat. Ini sering kontak-kontak juga ya, Bung Pasek dengan Pak Nang Biat. Gitu. Mungkin karena sekarang udah pulang kampung jadi jarang bisa tembus ke sana. Nah itu tadi kembali ke RPU kalau kita punya RPU sendiri di Buleleng. Jadi komunikasi kita tambah jelas. Jadi kalau selama ini karena direk langsung seperti itu,
kadang-kadang agak kesulitan. Ada halangan-halangan bukit, pepohonan dan lain sebagainya seperti itu. Baik Mbak Ayu ya, sebelum ada yang beratensi lagi di 24644. Ini ada WhatsApp ya dari Pak Romi. Iya, ini silakan. langsung saja katanya ada 3 pertanyaan. Wah, tidak tanggung-tanggung 3 ngasih pertanyaan ya. Boleh. 3 pertanyaan dari Pak Romi. Yang pertama, selama ini saya mengenal ada 2 radio komunikasi, yaitu Orari dan Rapi. Di mana letak perbedaan hakiki di antara keduanya? Sudah bisa ditangkap ya. Iya. Yang kedua, dari 400 lebih anggota berapa yang sudah memiliki call sign gitu atau tanda panggil? Iya. Oke, bisa diterima lagi 1. Ini sudah ditantang nih Pak Romi sama narasumbernya nih. Jika ada warga yang ingin masuk Rapi, syaratnya apa? Oh gitu. Secara detail, tugas apa yang dihandle Rapi dalam pemilu 2024? Baik. Oke. Tapi sebelum ditanggapi ya, tapi sebelum dijawab, bagaimana kalau kita jeda sejenak? Boleh. Ya, siap. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Komisi Pemilihan Umum KPU telah memutuskan 5 surat suara dalam pemilu 2024. Aturan mengenai surat suara pemilu tertuang dalam Rancangan Peraturan KPU atau PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Dalam rapat di Komisi 2 DPR disepakati, surat suara dalam pemilu 2024 yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden berwarna abu-abu, surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi berwarna biru, serta surat suara anggota DPRD Kabupaten Kota berwarna hijau. Surat suara pemilu anggota DPR terdiri dari 4 kolom dan 5 baris. Partai politik atau parpol nomor urut 1 berada di sisi kiri dan nomor urut selanjutnya ke kanan. 2 parpol dengan nomor urut 17 dan 18 berada di kolom ketiga dan keempat, bukan urut dari kolom paling kiri. Desain surat suara tersebut telah disetujui oleh 9 fraksi di DPR. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beli inget kan 14 Februari 2024 nanti? Ingat dong, Gek. Valentine kan? Tenang, Beli nanti pesenin bunga, coklat dan hadiah untuk Gek. Bukan itu Beli. Ingat ke TPS pemilu. Meh, buat apa nyoblos?
Dari dulu beli ikut pemilu tetep aja hidup beli kayak gini. Gak ada ngaruh tuh. Badah beli nenek. Memilih itu hak asasi warga negara. Kalau tidak menggunakan hak kita, nanti disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab, Bli. Iya ya, kalau gitu beli nyoblos yang dibilang Ketut aja ya. Soalnya dapat amplop tuh katanya. Ini kalau itu namanya politik uang, Bli. Jangan mau. Masa cuma dikasih puluhan sampai ratusan ribu untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan, Bli. Waduh, ya sudah, beli ikut pilihan kayak aja ya. Kayak pilih siapa? Nah, kalau itu nggak boleh, Bli. Kan asas pemilu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oh iya ya, berarti kalau kita beda pilihan nggak apa-apa kan, Ge? Ge masih tetap jadi pacar Beli kan? Ya iya dong, Bli. Ya udah, gas. Bli. Kan 14 Februari, bukan sekarang. Ada. Ingat, pemilu sebentar lagi. Pastikan sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap ya. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topiknya peran Rapi ya dalam menyukseskan pemilu 2024 bersama narasumber Bapak Nyoman Artejaya, Ketua 1 Rapi Wilayah 09 Buleleng, dan juga ada Bung Inyoman Pasok Sugiatnyana Esos atau Ketua Lokal 05 Buleleng. Berhubung saya masih boleh atau diberikan izin untuk memanggil Bung ya, tetap saya akan panggil Bung begitu ya. Bagaimana? Sudah dibagi rata untuk menjawab ya? Ada 3 tadi ya. Oke. Ada 3 penelpon. Yang pertama dari Pak Ramadan di Sorong. Saya jawab singkat saja. Kami adalah pengurus Rapi di Buleleng, bukan KPU ya. Jadi pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan nanti RRI bisa mengundang KPU untuk bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh Pak Ramadan tadi. Seperti itu Pak Ramadan, terima kasih atensinya pagi ini. Kemudian kepada Nang Beod yang tadi saya cari supeknya Alpha Delta Victor, ternyata sudah almarhum itu Pak Nang Beod yang dipakai ADV sekarang oleh Pak Rika dari Tabanan. Barangkali ADP-nya sudah hangus, perlu diperbaharui kalau mau Itu bisa terdetek begitu ya Bung Pasok ya? Otomatis. Okay, setelah masa berlakunya habis, tidak diperpanjang, langsung mati. Dan supeknya atau namanya ini, nama di frekuensi ini bisa dipakai oleh orang lain gitu. Sama dengan saya Mayu, kalau dulu supek saya Charlie Alpha November, karena lupa ngurusnya waktu itu kayaknya masih di Jakarta dah gitu, nggak sempat sebulan itu, sehingga supeknya mati. Saya ganti dengan yang baru, menjadi Bravo India Juliet gitu. Berarti apa-apa sebenarnya. Pak Nang Beod ini harus ganti yang baru gitu ya. Gitu, kalau masih aktif sebagai registrasi dulu seperti itu. Nah, untuk ya Pak Romi silakan Pak. Tapi sebelum ke Pak Romi, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Nang Beod tadi ya, terkait dengan frekuensi yang berbenturan. Ini teknik kami sudah langsung ada apresiasinya, ada responnya nih ya. Hasil audit Balmon begitu RRI Singaraja kondisi bagus. Tidak ada masalah dengan frekuensi baik itu ISR, Harmonisa ataupun Suporius gitu ya namanya ya. Itu tanggapan dari tim teknik kami. Nah, barangkali kalau misalnya ada serempetan seperti itu, mungkin lokal ada yang memakai, kita kan nggak tahu ya lokal gitu, di sana ada yang powernya lebih besar atau mungkin dari luar daerah, dari luar Buleleng yang memang frekuensinya agak mepet-mepet seperti dari dulu kan seperti itu, sehingga sempat mengganggu. Nah, barangkali kekuatan powernya yang di luar daerah itu yang perlu ditegur barangkali oleh Baik,
lanjut tanggapannya ke Pak Romi ya. Ya, terima kasih atas atensi dari Pak Romi. Ya, kita berusaha untuk memberikan pemaparan. Nah, masalah tadi ada 3 pertanyaan yang tadi ditanyakan, yang paling gitu adalah dengan 425 anggota kami yang tersebar di Buleleng itu semuanya sudah legal, sudah mempunyai sufik dan sudah terdaftar resmi itu. Nah, kemudian masalah keanggotaan. Nah, kami di Rapi untuk menjadi anggota kami itu sangat mudah, Pak. Yang penting ada komitmen untuk ikut berkontribusi di dalam bantuan komunikasi. Ya, tentunya kalau kami kita orang Indonesia harus mempunyai KTP itu di awal. Nah, kemudian mendaftarkan diri di sekretariat Rapi. Kalau di Buleleng kami sementara sekretariatnya adalah di Jalan Gatot Kaca 10 Singaraja. Nah, silakan datang ke sekretariat Singaraja bagi teman-teman yang nanti mau gabung di wilayah 09 Buleleng. Nah, kemudian sekarang sudah ada kemudahan ini di dalam menjadi keanggotaan. Dulunya kita bayar SDPPI ke Kominfo untuk mendapatkan ikraf, itu berlaku 18 November, itu nilai pemotongannya Rp150.000, itu tidak terbayar sekarang, sehingga ada pengiritan lah bagi teman-teman yang mempunyai komitmen untuk bergabung di radio, di bantuan komunikasi, ya baik itu dengan Orari maupun dengan Rapi. Nah, untuk perbedaan antara Orari dengan Rapi, pada prinsipnya kalau di bidang komunikasi itu tidak ada, Pak. Cuman yang membedakan adalah Orari saat ini sudah mereka bisa berkancah sampai tingkat internasional, sedangkan kami di Rapi baru di tingkat nasional. Tetapi jangan salah bahwa kami Rapi itu sampai ke pelosok, sehingga bisa memberikan data secara up to date setiap saat sepanjang diperlukan. Mungkin itu yang perlu. Tambahannya lagi sedikit masalah perbedaan Rapi dengan Orari. Frekuensi kerja, Pak Mang ya. Kalau di Rapi itu di 200 atau di 142.000, tapi kalau di Orari 144.000 ke atas, seperti itu. Jadi itu saja ada perbedaan frekuensi kerjanya. Sama dengan RRI sebenarnya, dengan radio lainnya. Kalau RRI 97,9, radio lain misalnya 88 berapa, 90 berapa, seperti itu. Itu aja perbedaannya secara prinsip gitu. Oke, ini jangan-jangan Pak Romi tertarik untuk gabung ke Rapi ya? Karena ya kita sekali mengambil SUPE tidak ada jenjangnya lagi gitu. Tapi kalau setahu saya di Orari mungkin ada jenjangnya, kita enggak gitu. Kita tetap Juliet Sulu 14 sekian atau Juliet Sulu berapa gitu, sesuai dengan daerahnya. Kalau di teman-teman di Orari kayaknya ada tingkatan, seperti itu. Lama, kemudian pengalaman, kemampuan, seperti itu. Baik, jikalau Pak Romi punya ketertarikan untuk gabung ke Rapi, bisa hubungi Bung Pasek begitu ya? Bisa. Karena kebetulan untuk tanya-tanya langsung gitu ya. Karena kebetulan beliau posisinya di kota gitu. Jadi untuk teman-teman di kota silakan menghubungi saya. Kemana menghubunginya Bung Pasek? Ke rumah boleh. Ke rumah. Alamat rumahnya nggak tahu, jangan sampai kayak lagunya Ayu Ting Ting nanti alamat palsu yang dikasih. Tapi yang jelas biar lebih gampang di kota. Jadi sekretariat di Gatot Kaca 10 gitu. Ya, di belakangnya kantor partai itulah gitu. Oke, siap. Iya. Baik, riskan ya. Apapun yang kita sekarang sebutkan tuh jangan agak peka ya. Gitu. Takutnya yang lain memplesetkan nanti ya. Gitu nanti digiring gitu. Digiring. Baik. Iya, sambil menunggu teman-teman lainnya berpartisipasi di 24644. Wah, kayak
presenter aja. Yes, kan memang presenter sebelumnya di RRI, Bung Pasek. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal, kayaknya kita mengenang masa lalu deh gitu kan. Ingat selalu. Ingat selalu ya. Kayak lagu lama. Asik. Makanya saya tanya dulu di awal, bolehkah masih saya memanggil Bung gitu ya. Karena ini kan sama dengan mengenang atau mengulang masa lalu yang sempat duet gitu ya Bung Pasek kita ya. Seru kalau duet ya. Jadi rame pokoknya kalau TikToknya dapat gitu ya, chemistry-nya dapat ya. Nah itu dia, itu yang terpenting gitu. Karena bagaimanapun juga penting bagaimana kita bisa memancing partisipasi masyarakat gitu, biar mau menyampaikan informasi gitu. Sekarang juga masih seperti itu kerjaan kita, Mbak Ayu dengan saya sama gitu. Iya, oke. Gimana awal masuk ke pengurusan di Rapi, Bung Pasek? Pengalamannya mungkin ada kesannya atau seperti apa? Karena sama-sama bekerja di radio gitu. Saya kan dulu sempat, udah lama sebenarnya dari tahun berapa tuh. Cuman berpikir ketika nanti saya pensiun saya harus ngapain gitu. Oh, iya. Berarti sudah punya planning gitu ya perencanaannya. Jauh sebelumnya sebenarnya. Iya. Jadi ketemulah dengan teman-teman di lapangan dengan belum pakaiannya seperti ini Pak Mang ya, masih lama. Belum ada gitu. Jadi ketemu satu dengan lainnya bercerita gitu. Oh ada komunitas begini, ada komunitas begini. Jadi saya lebih tertarik dari dua komunitas yang ada sekarang. Saya lebih tertarik ini gitu. Terapi gitu. Jadi dari sana saya mendalami bagaimana jeroannya sebenarnya. Kayak kita mau tahu jeroan RRI seperti apa gitu. Saya seperti itu gitu. Biar tidak kita salah dalam menjalankan hobi kita nanti gitu. Ya mungkin perlu ditambahkan itu istilah awalnya Rapi itu kan sekedemen, istilahnya sekedemen kontek dan sebagainya. Nah kemudian dengan adanya kebersamaan, rasa sependeritaan dan sebagainya, kemudian ada senasib. Terus kemudian ada ini radio, ya kita memilih radio itu Rapi. Nah kemudian ya karena kami sistemnya hanya sekedemen dan itu bermasyarakat, apalagi dengan kontek-kontek yang apalagi tidak ada tingkatan-tingkatan, itu sama rata, maka kami gabunglah di Rapi sehingga itu tidak ada batas. Di sana tidak ada batas sehingga kami bisa cuap-cuap lah sedikit juga. Nah di sana kemudian ada tingkat kemudahan dan sebagainya. Yang penting adalah suka sama suka, merasa sepenanggung jawaban dan itu yang penting, artinya kekeluargaan yang penting di sana. Saling menghargai. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa di Rapi ini kan istilahnya organisasi nirlaba, kebanyakan dari ke sosial. Sehingga yang perlu dijelaskan di sini adalah kadang-kadang teman-teman itu banyak apa sih kegiatannya, apakah bisa minta bantuan? Ya tetap kita bisa minta bantuan. Kalau komunikasi bisa kita, tapi pendanaan ya orang kita juga masih anggota, artinya kita masih meminta dari anggota, karena itu kan tadi saya sudah sebutkan kekeluargaan, kemudian dari segi sosial, sehingga dana-dana itu kita bagaimana menggunakan dana-dana dari anggota itu pertanggungjawaban dan sebagainya, sehingga tidak ada rasa kecemburuan. Nah sampai saat ini pun perlu saya sampaikan melalui RRI ini juga kepada instansi terkait. Nah bagaimana kami bisa mendapatkan sekretariat, karena beberapa kali kita sudah menghubungi dan bersurat. Yang terakhir kita sudah bersurat ke Humas dari DPD Pemda, itu pun belum kami mendapatkan hal yang positif. Nah yang kami itu ajukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sekretariat. Oh sampai sekarang belum terrealisasi begitu ya, belum terwujud sekarang, apapun yang menjadi keinginan Rapi begitu ya. Nah, kan, selain sekretariat mungkin apa Bapak yang diperlukan dari Rapi? Nah untuk saat ini kan kita sudah menjalankan itu udah bantuan komunikasi. Yang paling utama adalah itu sekretariat. Biar bisa kita ngumpul bareng, biar kita tidak selalu minjem. Untuk gitu. Fasilitasnya mungkin peralatannya Bung Pasek ini masih DW yang membeli gitu ya. Untuk sebagai sarana komunikasinya. Iya dari iuran yang kita dapat ke pengurusan 1028 istilahnya dari teman-teman kita sebenarnya sudah memiliki beberapa perangkat gitu untuk bisa membantu komunikasi kita semacam RPU tadi. Itu dia. Kita sudah mencoba itu
dan tinggal menunggu izin saja sebenarnya seperti di awal saya sampaikan, karena izin itu penting karena kita tidak ingin ilegal seperti itu, karena resikonya kan di samping malu juga perangkat kita disita gitu. Jadi untuk sementara kita masih mengajukan izin RPU, mudah-mudahan segera terrealisasi untuk daerah Buleleng 09 Buleleng. Nah, ini sangat-sangat membantu Rapi nanti dalam menyampaikan informasi ataupun seperti tadi menjalankan organisasi, karena seperti yang disampaikan tadi kan organisasi memang butuh dana gitu. Dana bantuan dari luar belum, tetapi kita mengelolanya dari dalam. Nah, dari dalam itulah saat kepengurusan 1028 istilahnya itu kita memungut iuran partisipasi dari anggota, ya sama-sama inilah biar sama-sama jalan seperti itu. Berarti sukarela, berarti harus tulus gitu ya, ikhlas Dan itu disamaratakan. Disamaratakan, tidak ada perbedaan. Si A kena sekian, si B dan lain sebagainya. Tidak tergantung jarak jauh juga enggak seperti itu. Tetap dilayani sama seperti itu. Karena tadi awalnya sekedemen ya. Pada akhirnya terkumpul dengan 400-an lebih anggota. Ini sangat-sangat luar biasa begitu ya kekeluargaannya. Jadi harus ada yang menggerakkan ya. Itulah yang tadi disebutkan bahwa kita sekedemen, artinya sudah merasa satu sepenanggungan. Kemudian kita sama-sama tidak mengharapkan nilai plus dari sana. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berkeluh kesah. Nah, di sana kan juga dengan masuk kita di Persatuan Rapi, di sana pun juga sudah ada ART batas-batas yang bisa kita komunikasikan. Sebenarnya itu sulit diwujudkan ya, namanya yang ya merasa sepenanggungan gitu kan. Kita juga butuh biaya hidup ya. Itu sebenarnya susah untuk menjalankan hal itu. Memang gampang ya sebenarnya diucapkan, tapi sudah benar-benar nyata ini ada gitu ini ya di Rapi ya. Nyata 425 itu memang sudah benar-benar mereka menjadi anggota kami legal dan itu sudah terdaftar mereka dan mereka. Nah, dengan adanya mereka sudah legal, mereka baru bisa memberikan informasi keluar. Kalau yang belum mempunyai sufik itu 1028 itu mereka tidak akan bisa memberikan informasi keluar. Karena itulah sebagai syarat utama mereka bisa memberikan informasi sehingga bisa kita pegang keaslian, kemudian bisa kita mempertanggungjawabkan seperti itu. Istilahnya bahwa kita sekedemen, sama-sama suka, sama-sama kita rasakan seperti itu. Oke, iya. Mungkin setiap minggu atau setiap bulan tuh selalu mengadakan pertemuan dari Rapi sendiri. Bagaimana cara untuk mengumpulkan personil yang 400-an lebih itu? Kalau itu kan kita dari di sistem kepengurusan kita itu seperti tadi ada tingkatannya di daerah itu provinsi, kemudian wilayah di tingkat kabupaten, kemudian di lokal di tingkat kecamatan yang mengcover sampai ke desa-desa. Nah, komunikasi kita itu ada beberapa kita buat di WA, ada di tingkat daerah, ada tingkat wilayah, kemudian ada tingkat lokal. Nah, masing-masing komunikasi itu berjalan seperti itu. Di lokal pun sendiri mereka akan membuat grup-grup tersendiri. Nah, seperti tadi dibilang komunikasi apa yang bisa kita sampaikan, mereka garap dulu di lokal itu, ada penanggung jawab di masing-masing lokal, baru mereka bisa menyampaikan ke wilayah dan men-share ke umum seperti itu, sehingga mereka sudah tertata dan terbiasa seperti itu. Kalau mengadakan pertemuan secara rutin sih tidak. Cuman kalau dalam setahun minimal kita di wilayah itu kita harapkan dengan 2 kali pertemuan. Ya, paling tidak mengajak keluarga masing-masing begitu, Pak. Ya, namanya healing ya, refreshing gitu kan. Namanya juga kekeluargaan katanya. Jadi harus mengenal satu sama lain keluarganya kan, seperti itu ya. Merasa sepenanggungan, senasib sepenanggungan gitu ya. Ada beberapa kali yang kemarin itu kan di pertemuannya di tingkat daerah itu di Jembrane ya, otomatis semua wilayah, pengurus wilayah datang ke sana berikut siapa yang mau ikut, karena mereka itu kan biaya tidak dari kepengurusan yang mengeluarkan. Mereka suka-suka sendiri gitu, kadang-kadang mereka bawa sepeda atau kita jalan bersama. Nah, itulah rasa kebersamaan kami seperti itu.
Oke, ya tentu saja Bung Pasa tambah senang, tambah fresh wajahnya ya, karena ketemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan ya memang tulus ikhlas untuk berteman. Satu begitu. hobi Satu gitu. hobi Jadi gitu ya. lebih nyambung, lebih fresh, lebih segar, kita komunikasinya juga enak. Baik, sebelum dilanjutkan ke topik masih ada yang berpartisipasi. Ini bawa kuncinya di Bung Pasa karena waktu ya. Waktunya hampir mendekati pukul 10 ini. 10 menit lagi. Iya, juru kunci kita ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Papa Dimas. Nah, ini rajanya Narasumber. pantun nih. Narasumber. Pagi, pagi. Sambal tomat, sayur kelor. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Sukses. Bung Pas biasanya pintar berpantun nih Bung Pas. Monggo Bung Pas dibalas. Nanti Buah puisi kedondong, aja. Ada buah puisi. jambu. Buah kedondong, buah jambu. Artinya Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Yap. Itu dia. Ya begini Pak, saya sebagai masyarakat cuma mensupport Pak, mendukung Pak, apapun kegiatan yang Bapak laksanakan ini Pak, mudah-mudahan terus berjalan Pak, hingga nanti menjadi banyak-banyak sampai ke anak cucu Pak. Iya. Pokoknya seperti yang saya sampaikan pantun tadi, pokoknya jangan kasih kendor Pak. Ya, Saya mendukung. siap. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Terima Papa Dimas kasih Papa Dimas di Pancoran. Di Pancoran. Ya, Oke. Papa Dimas terima kasih supportnya kepada Rapi Wilayah 09 Buleleng. Mudah-mudahan nanti teman-teman di daerah sana sempat juga paling tidak bertatap muka dengan Bapak Dimas, menanyakan bagaimana Rapi sesungguhnya. Karena Rapi ada di mana-mana seperti disampaikan iya. Pak Ketua 1 tadi. Baik, masih ada waktu beberapa Masih ada waktu, mungkin menit. ada yang ingin dilengkapi lagi Bung Pasa baik. pemaparan dari awal. Sesuai dengan topik kita pagi ini, kita berharap nanti menjelang pelaksanaan pemilu yang sudah semakin dekat ini, apapun rencana kita mudah-mudahan bisa direalisasikan, terutama yang mendesak tentu kerjasama dengan RRI, karena di luar pembicaraan kita tadi, di luar on air ini kita sudah menyampaikan kita siap membantu RRI dalam hal menyampaikan informasi ketika terjadi sesuatu di luar jangkauan RRI. Nah, nanti apakah kami pengurus wilayah dipanggil oleh pihak RRI untuk duduk bersama dengan MOU tertentu seperti tahun-tahun kemarin? Kalau misalnya itu dijalankan, kita siap melaksanakannya, dan kita berharap pelaksanaan pemilu ini semua informasi yang berkembang di TPS bisa kita liput, bisa kita sampaikan informasinya kepada masyarakat luas. Karena begitu kadang-kadang setelah pencoblosan dilakukan oleh masyarakat, masyarakat pasti memutar radio gitu. Nah, kami tentu seperti yang sampaikan tadi, karena saya sendiri on 24 jam gitu, jadi apapun informasinya bisa kami sampaikan kepada warga, kepada RRI kalau memang nanti itu jadi. Mudah-mudahan jadi, karena informasi ini sekali lagi penting, apalagi 5 tahun sekali, dan harapan kita tentu tidak terjadi sesuatu. Kalaupun terjadi, paling tidak respon dari pihak panitia, pihak keamanan segera bisa ada di tempat ketika terjadi dalam tanda kutip sesuatu gitu. Yang di luar dugaan kita, gitu. Mudah-mudahan ini di kepemiluan nanti aman dan lancar begitu ya, Bung Pas, ya, sesuai harapan kita bersama lah, ya. gitu. Karena ya dari pemberitaan di media, teman-teman kan masyarakat udah tahu bagaimana kondisi hingga detik ini gitu. Iya, tentu saja masyarakat juga harus mempunyai pemikiran yang cerdas juga. Kita semua sih harus mempunyai pemikiran yang cerdas begitu ya, Bung Pasek ya, dengan calon-calon yang dipilih yang merupakan calon pemimpin yang berkualitas dan amanah begitu ya. Pokoknya Rapi siap mengawal pemilu seperti itu. Iya, dan menjadi tim kerjasama RRI yang terdepan gitu. Ya, Pak Arte Jaya, Bung Pasa sudah menyampaikan harapannya lah. Ya, sekarang Pak Arte Jaya nih sebagai penutup closing statementnya. Terima kasih. Artinya harapan kami terutama kepada anggota Rapi, tetaplah bekerja sesuai dengan ADART yang telah kita sepakati bersama. Kemudian jangan bekerja setengah-setengah, full kerja sesuai dengan komitmen, dan tetap salam 5155
Rapi Jaya. Jaya. Rapi ada, Rapi bisa. Yes. Yes, saya juga jawabnya yes gitu ya Bung Pasek ya. Waduh, ini harus banyak belajar nih dengan organisasi Rapi. Nanti siapa tahu gitu sama dengan Bung Pas ya, begitu pensiun biar nak bengong di rumah gitu. Ini kan sarana biar nggak bengong di rumah. Betul. Kita bisa ada aktivitas lah, tetap produktif begitu ya Bung Pasek ya. Walaupun kita diam di rumah, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang, dengan teman-teman dimanapun berada seperti itu. Baik. Karena dari kemajuan teknologi ini, teman-teman yang ada di Buleleng ini tidak hanya bisa berkomunikasi dengan yang di Buleleng, tapi sudah bisa keluar dari Sabang sampai Merauke, Pak Man ya, sudah seperti itu. Itu pun bagi teman-teman yang sudah katakanlah memadai perangkatnya, karena seperti RRI perangkatnya setiap saat berkembang. Baik ya. Tanpa terasa Bung Pasek dan juga Pak Arte, waduh hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan closing statement tadi menutup jumpa kita di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Nyoman Artejaya, Ketua 1 Rapi Wilayah 09 Buleleng, dan juga Bung Inyoman Pas Sugiatnyani Esos selaku Ketua Lokal 05 Buleleng atas waktu dan kesempatannya telah hadir ke Studio Pro 1 RRI Singaraja. Sudah sharing seputar topiknya peran Rapi dalam menyukseskan pemilu 2024 ya. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber dan salam sehat selalu. Terima kasih. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan untuk edisi awal pekan ini, edisi Senin 27 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.